Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 982. Alam paleobis memiliki berbagai spesies. Mereka cukup beragam. Beberapa spesies lemah dalam pertempuran tetapi dianugerahi dengan keterampilan ajaib, seperti binatang Bone. Tapi ada saling promosi dan menahan diri di dunia. Dalam paleobis Rilem adalah spesies yang merupakan musuh alami dari spesies Bone. Yang pertama dikenal sebagai hidung tikus. Spesies ini memiliki hidung yang bagus. Ketika mereka mengetahui aroma target, mereka bisa menggali target bahkan jika itu terkubur mil di bawah tanah. Kebetulan spesies ini tidak lemah dalam pertempuran. Dengan bantuan Noserat, semua binatang Bone ditemukan, semuanya. Tanpa binatang Bone, tidak ada informasi lagi yang bisa dikumpulkan. Tikus hidung mulai menyebar. Mereka adalah spesies dengan populasi besar. Semua binatang Bone di dekatnya ditemukan dan dibunuh. Area dengan radius 30 mil menjadi ruang hampa. Patriark penegakan hukum tidak bisa mempelajari kecerdasan apapun. Dia tidak yakin berapa banyak binatang buas yang datang, berapa banyak yang kuat dan jika kodok emas berkaki 3 ada di sana. Patriark penegakan hukum memilih cara teraman. Dia membawa Luli yang masih koma dan Kemang bersamanya dan bersembunyi di dekat pintu masuk untuk berteleportasi ke Purgatory of Primordial Chaos. Kemang telah membangun formasi penghancuran dan formasi ilusi yang agak membingungkan di sini. Bahkan jika musuh mereka datang, mereka akan memiliki cukup waktu untuk mengungsi. Dia memerintahkan Master of Fiery Fox dan Master of Hechi untuk menyerang. Patriark penegakan hukum tidak akan merasa kasihan kepada mereka yang akan mengorbankan hidup mereka karena mereka adalah binatang buas, bukan manusia. Master of Fiery Fox tidak impulsif. Dia memilih untuk bertahan dengan gigih di Gunung Naga untuk mencoba yang terbaik untuk menemukan informasi musuh. Dia menunggu dengan sabar untuk musuh yang kelelahan, mengatasi semua gerakan dengan tetap tidak bergerak. Sehari kemudian, pasukan sekutu pergi menuju Gunung Naga dengan kekuatan dan kekuatan besar. Berapa banyak spesies yang ada di alam paleobis? Berapa banyak dari mereka yang kuat? Tidak ada yang tahu. Pasukan sekutu telah mengumpulkan hampir 1 juta, dan mereka bergerak maju. Dikatakan bahwa setidaknya ada 2 atau 300 dewa bis dan raja bis yang tak terhitung jumlahnya. Yang lainnya hanya bis lord. Hampir semua binatang yang kuat dari alam paleobinatang sekarang dalam 1 juta tentara ini. 7 dari spesies itu adalah yang paling kuat di alam paleobis. Tetapi itu tidak berarti bahwa yang lain lemah. Lebih dari 100 spesies memiliki dewa binatang. Ketika begitu banyak spesies dikumpulkan bersama, mereka dapat memberikan ancaman besar. Tentu saja, bagi Master of Fiery Fox, ini tidak terlalu menakutkan. Ranah adalah segalanya. Dia adalah calon makhluk mitos, alam setengah dewa. Mungkinkah 10.000 prajurit Rilem Sovereign manusia atau ratusan prajurit Rilem bumi abadi membunuh 1 prajurit Rilem dewa semi? Itu akan sangat sulit. Perbedaan kekuatan di ranah tidak bisa ditebus oleh jumlah prajurit. Selain itu, Master of Fiery Fox Enchantment ada di tingkat ketiga. Setelah dia menggunakan pesona, banyak jiwa binatang akan bingung. Tapi Tuan Peri rubah menghadapi tekanan. Begitu banyak spesies, beberapa mungkin tidak takut mati tetapi jika mereka semua seperti ini, maka sesuatu yang aneh sedang terjadi. Ada sesuatu. Pasukan sekutu melintasi jarak 300 mil dalam 2 jam. Master of Fiery Fox dan Master of Hechi tidak punya pilihan lain selain membiarkan prajurit mereka pergi berperang. Master of Hechi berpartisipasi secara langsung atau prajurit mereka bisa segera hancur berkeping-keping. Pertempuran tidak bisa dihindari. Untuk spesies Hechi dan Peri rubah, mereka harus bertarung. Untuk pasukan sekutu, peringkat moral mereka tinggi. Mereka melompat untuk bertindak tanpa banyak basa-basi. Namun, pertempuran itu tidak sengit. Pasukan sekutu hanya mengirim puluhan ribu binatang buas, dan mayoritas yang kuat hanya mengamati. Master of Fiery Fox mengambil alih komando di bagian belakang. Tidak ada Luli atau Patriark penegakan hukum yang terlihat. Tentu saja, kekuatan sekutu harus menyelamatkan kekuatan. Kedua belah pihak memiliki keraguan. Spesies Peri rubah dan Hechi mengirim lebih dari 10.000 prajurit, yang lebih dari selusin adalah dewa binatang. Sedangkan kekuatan sekutu memiliki lebih dari 30 dewa binatang. Meskipun Tuan Hechi ada di sini, dia tidak bisa melawan mereka semua. 2 jam telah berlalu,
sekitar 3 hingga 4.000 spesies peri rubah dan Hechi telah mati. Master of Fiery Fox tidak punya pilihan lain selain berpartisipasi sendiri atau mereka akan kehilangan semua orang. Begitu Tuan Peri Rubah bergabung, situasinya berubah. Pesonanya efektif. 30 beberapa dewa binatang dari pasukan sekutu semua memiliki jiwa mereka disita. Kemudian, Tuan Hechi membunuh mereka semua. Desir, desir. Dari bawah tanah naik gelombang asap putih yang tampaknya cerdas. Seperti ular putih, kepulan asap naik di atas dan segera menyelimuti banyak spesies peri rubah dan Hechi. Lari. Melihat asap putih, Tuan Peri Rubah ketakutan. Dia menarik diri sekaligus. Master of Hechi bereaksi dengan cepat juga. Menghirup aliran udara cian, dia berteriak kembali seketika. Ah, Tuan, tolong aku. Asap ini sangat beracun. Salah satu spesies Fiery Fox dan Hechi yang terkena asap putih berteriak kesakitan. Mereka terkikis dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Segera, tidak ada yang tersisa di tubuh mereka kecuali tulang, dan mereka jatuh ke tanah. Kodok emas berkaki 3, Tuan Peri Rubah dan Tuan Hechi mengidentifikasi musuh mereka dalam persembunyian. Dua dari yang diracuni adalah Dewa Bis dan hanya Tot emas berkaki 3 yang bisa meracuni Dewa Bis hingga mati. Namun, ketika Tuan Peri Rubah dan Tuan Hechi mencoba memeriksa dengan kekuatan batin, mereka tidak menemukan apapun. Aku pikir binatang tanpa bayangan telah membantunya bersembunyi. Sebuah ide muncul di benak Master of Fiery Fox setelah beberapa saat inspeksi. Dia tahu spesies yang terampil bersembunyi. Kekuatan psikisnya kuat, tetapi dia tidak bisa menemukan Golden Tot berkaki 3. Master of Shadowless Beast pasti telah menawarkan bantuan. Kalian semua, pergi. Master of Fiery Fox memberi perintah tegas. Golden Tot berkaki 3 telah mengambil tindakan. Murid biasa itu tidak akan menawarkan bantuan apapun selain mencari ajal mereka sendiri. Prajurit dari dua spesies mengindahkan ordo dan berpisah sekaligus. Tetapi kekuatan sekutu tidak mengejar mereka. Target mereka jelas, Luli dan Patriark Penegakan Hukum. Spesies Fiery Fox dan Hechi bisa ditangani nanti. Tuan Peri Rubah dan Tuan Hechi merasa lega melihat orang-orang mereka pergi. Mereka mundur perlahan sambil sangat waspada. Kekuatan sekutu mendesak maju. Akhirnya, Tuan Peri Rubah dan Tuan Hechi mundur ke Gunung Naga. Lorong menuju Purgatory of Primordial Chaos berada di sebuah istana di puncak Gunung Naga. Di luar istana itu adalah formasi ilusi. Apa yang dilihat orang luar adalah hutan. Ketika Tuan Peri Rubah dan Tuan Hechi memasuki hutan, mereka lenyap. Pasukan sekutu mengepung Gunung Naga. Mereka mengemasnya dengan erat. Istana adalah tempat tinggal Tuan Naga Perak. Patriark Penegakan Hukum, Luli dan Kemang ada di sini. Kemang sedang duduk di istana, mengendalikan pembentukan ilusi dan kehancuran. Celepuk. Ketika Tuan Peri Rubah dan Tuan Hechi memasuki istana, mereka berlutut. Dengan malu, Tuan Peri Rubah berkata, Dewa, kodok emas berkaki 3 telah mengambil tindakan. Kita tidak bisa melawannya sehingga kita harus mundur. Kami minta maaf. Tidak heran binatang paleo pernah menjadi tuan di zaman kuno. Patriark Penegakan Hukum tidak menyalahkan Master of Fiery Fox atau Master of Hechi. Meskipun luar tidak bisa dilihat dari dalam istana, dia telah memantau situasi di luar. Dia melihat dengan jelas bahwa Golden Tot berkaki 3 telah berkontribusi. Lebih menakutkan lagi, bahkan dia tidak bisa tahu di mana kodok emas berkaki 3 itu. Dia menjadi khawatir. Untuk membuatnya lebih buruk, Luli belum bangun. Patriark Penegakan Hukum tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Luli. Pergi. Kami akan melupakan Realm Paleobis. Patriark Penegakan Hukum memberi perintah tegas. Kalian berdua pergi bersama kami. Tinggal di sini adalah jalan yang menuju kemana-mana. Golden Tot berkaki 3 tidak akan membiarkanmu lolos. Sebenarnya, dengan pergi bersama kami, rakyatmu tidak akan menjadi sasaran empuk. Di masa depan, Anda dapat meminta tuanmu untuk kembali dan mengambil kembali milikmu, katanya pada Tuan Peri Rubah dan Tuan Hechi. Meninggalkan, Luli, yang tertidur lelap di kursi kayu kuno, tiba-tiba membuka matanya. Dia pasti telah mendengar kata-kata Patriark Penegakan Hukum. Dengan dingin, Luli berkata, kita tidak harus menunggu sampai masa depan kembali. Aku akan memimpinmu, dan kita akan bertarung. Aku harus memiliki alam Paleobis. Bab 983. Sudah beberapa waktu sejak Luli bangun.
Dia tidak begitu jelas tentang situasi di luar, tetapi dia memang belajar sesuatu. Hanya ada satu lagi, Golden Toad berkaki 3, musuh yang harus dihadapi. Realm Paleobis membual sejumlah besar sumber daya. Prajurit mereka yang paling kuat termasuk Master of Silver Dragon dan Master of Ghost Face Spider telah meninggal. Luli tidak akan mau menyerah pada alam paleo binatang seperti ini. Terlebih lagi, banyak spesies menakjubkan dengan keterampilan unik di alam Paleobis bisa berguna dalam pertempuran melawan para pejuang dari 9 alam semesta. Luli tidak membuka matanya begitu dia bangun karena dia sedang memeriksa tubuhnya. Setelah menyerap kolam Liquid of Dragons, dia menyadari tubuhnya telah mengalami beberapa perubahan. Beberapa perubahan yang menyenangkan. Dia memperhatikan bahwa telah terjadi transformasi. Itu bukan hanya tentang kekuatan fisiknya, tetapi sesuatu yang dia tidak bisa katakan. Seolah-olah dia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Sesuatu yang dia alami ketika dia tiba-tiba mengubah seorang pejuang dari manusia biasa. Mungkinkah, apakah tubuhku bergerak ke arah yang abadi dari tubuh manusia? Luli punya satu gagasan yang bisa dia pikirkan. Mengingat tidak ada seorang pun di sini yang bisa menjawabnya, dia tidak yakin. Ketika dia dalam keadaan koma, tanda naga perak, yang mengambil di kolam Liquid of Dragons, diam-diam melepaskan energi khusus ke tubuh Luli yang sedang mengalami perubahan dengan tenang. Bahkan tidak sadar, Luli memang memiliki perasaan yang samar. Dia koma bukan karena dia kelelahan. Dia tidak bisa bangun dari koma karena tubuhnya sedang berubah. Retak. Luli berdiri dan menggeliat. Tulang dan otot-ototnya mengeluarkan suara renyah. Merasakan kekuatan besar di tubuhnya, Luli tersenyum dan berkata kepada Patriark Penegakan Hukum, "Kakek buyut, tubuhku telah diperkuat beberapa kali. Aku punya perasaan bahwa tidak ada racun yang bisa masuk ke tubuhku. Aku yakin itu." Petik 2. Patriark Penegakan Hukum mengangkat alisnya. "Kamu yakin?" "Iya," Luli menyeringai santai. Mengangkat bahu, Patriark Penegakan Hukum berkata, "Baiklah. Apakah Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu?" "Tidak." Luli melambaikan tangannya. "Kakek buyut, kamu tinggal di sini dan jaga portal. Biarkan aku pergi dan menggali kodok itu dan membunuhnya. Ayo pergi. Kalian berdua, ikut aku." Luli berkata pada Tuan Peri Rubah dan Tuan Heci yang senang. Jika mereka pergi sekarang, pejuang spesies mereka yang paling kuat akan dibunuh dan begitu pula para murid, bahkan jika spesies mereka dapat bertahan sampai batas tertentu. Suara mendesing. Tidak ada yang harus dipersiapkan. Luli terbang keluar dari istana segera, diikuti oleh Master of Fiery Fox dan Master of Heci. Mereka bertiga meninggalkan daerah yang dipengaruhi oleh pembentukan ilusi dan muncul di langit. Bagian luar dipenuhi dengan binatang-binatang paleo melintasi hutan belantara, dan langit juga dipenuhi mereka. Mereka mengepung istana. Ketika Luli keluar dengan Tuan Peri Rubah dan Tuan Heci, banyak binatang keluar karena ketakutan. Luli dan Patriark Penegakan Hukum belum menunjukkan diri sampai sekarang. Bagi banyak binatang buas, keduanya misterius dan juga menakutkan. Setelah semua, Master of Silver Dragon adalah tuan dari Realm Beast Realm dan bahkan dia terbunuh karena dua manusia. Tidak ada keraguan seberapa kuat mereka. Yah, sangat mudah. Karena beberapa binatang paleo tidak pernah melihat Luli, mereka memeriksa energi hidupnya, hanya untuk menyadari bahwa dia sangat muda. Dibandingkan dengan binatang paleo yang memiliki umur panjang, Luli bahkan bukan anak-anak. Dia nyaris bayi. Kastil Angin Bulu. Tanpa ragu, Luli merilis Kastil Featherwind. Dia membangun yang sangat luas untuk menutupi area dengan radius 30 mil. Bahkan seluruh gunung naga berada di dalam Kastil Featherwind. Sekitar setengah dari binatang paleo berada di gunung naga sehingga mereka terpengaruh. Mereka menggaruk kepala dan menjerit kesakitan. Semakin pingsan, mereka jatuh, benar-benar tidak sadar. Luli berdiri di udara dengan mata terpejam. Dia membangun Kastil Angin Bulu untuk tidak menyerang binatang buas biasa atau dewa binatang. Dia sedang berusaha untuk menemukan Golden Toad berkaki 3. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha bersembunyi, ketika angin bulu bertiup melewatinya, Luli akan merasakan kehadirannya. Kembali ketika Lord Asmodean bersembunyi di celah spasial, Luli akan merasakan lokasinya melalui fluktuasi ruang. Boom, boom, boom. Satu binatang paleo demi satu jatuh ke tanah. Lebih banyak yang berteriak dan menjerit kesakitan. Kemudian, mereka jatuh ke tanah juga.
Itu adalah pemandangan yang mengancam, tetapi binatang paleo di luar Gunung Naga tidak bisa melihatnya. Di luar berkumpul ratusan ribu paleo beast lainnya. Yang mereka lihat hanyalah kemunculan kastil besar yang tiba-tiba tetapi tidak ada binatang buas di Gunung Naga. Kemudian, tangisan yang menyedihkan terdengar. His, his. Ekspresi paleo beast berubah ketika mereka mendengar jeritan kesakitan. Bagaimana mungkin manusia itu memiliki kekuatan yang begitu besar ketika ia masih sangat muda? Dia bisa mengalahkan ratusan ribu binatang paleo begitu saja. Tidak heran dia bisa membunuh Master of Silver Dragon, Master of Ghostface Spider dan membawa Master of Fiery Fox dan Master of Hechi di bawah kendalinya. Dewa, tolong ambil tindakan dan bunuh makhluk jahat ini. Master of Ghostface Spider baru tidak pergi ke Gunung Naga dengan tergesa-gesa, begitu pula para dewa bis lainnya. Lagi pula, kedua pejuang manusia itu memiliki nama yang terkenal. Ya dewa, dewa binatang membungkuk. Tetapi bahkan mereka tidak tahu di mana kodok emas berkaki 3 itu. Karena mereka tidak berani melakukan tindakan gegabah, mereka menaruh semua harapan mereka pada Golden Tooth berkaki 3. Jika calon makhluk mistis ini tidak bisa menyelesaikan dua manusia, maka makhluk buas lainnya harus menyerah atau mati. Tidak di Gunung Naga, Luli baru saja selesai membunuh binatang buas. Dia memeriksa dan mengkonfirmasi bahwa kodok emas berkaki 3 ada di sini. Dia tidak ingin membantai binatang buas sekarang. Lagi pula, berkumpul di sini adalah yang paling kuat di alam paleobis. Jika mereka semua pergi, maka dia tidak akan memiliki pasukan untuk dipinjam di masa depan. Dia menunggu waktu untuk satu dupa untuk membakar. Setelah sebagian besar binatang pingsan, dia menggunakan senjata Featherwind untuk melukai mereka semua dan membiarkan mereka jatuh ke tanah. Berdengung. Dia membiarkan kastil Featherwind runtuh dan terbang keluar. Dia dikelilingi oleh Featherwind. Dia berkeliaran dan melirik ke semua sisi lalu berteriak dengan dingin dalam bahasa kuno, dasar katak berkaki 3, keluar dari sini dan terima azabmu. Apa? Binatang buas di sini di alam liar gempar. Banyak dari mereka melompat gila. Kodok emas berkaki 3 bukanlah katak. Ada perbedaan mendasar. Betapa jahatnya Luli. Kamu manusia. Teriakan marah datang dari bawah. Golden Tooth berkaki 3 tidak tahan. Aku memberimu kesempatan untuk meninggalkan alam paleobis. Karena kamu tidak menghargai itu, maka kamu bisa tinggal di sini di alam paleobis selamanya. Dia berteriak. Luli melihat ke bawah dan melepaskan kastil Featherwind sekaligus untuk menutupi bukit kecil. Namun, dia tidak bisa merasakan apapun di sana dengan kastil Featherwind. Berdengung. Ke kiri atas Luli, ruang mulai bergetar dan kemudian robek. Kamar-kamar kastil Windfeather berantakan di daerah itu. Seekor katak emas besar keluar dari kehampaan. Perutnya melotot. Sebuah lubang hitam muncul seolah-olah, semua yang ada di ruang ini dihisap olehnya. Apa? Luli, Tuan Peri Rubah dan Tuan Hechi semuanya terpengaruh oleh pasukan. Mereka terbang ke mulut Golden Tooth berkaki 3 tanpa sadar. Baik Master of Fiery Fox dan Master of Hechi tertegun. Mereka kembali ke bentuk binatang mereka untuk mencoba melawan pasukan. Master of Hechi bahkan berusaha menjebak Golden Tooth berkaki 3 dengan aliran udara cian. Pergi ke neraka. Golden Tooth berkaki 3 mengeluarkan teriakan melengking. Kemudian, dari mulutnya keluar kepulan asap putih yang mendekati Luli, Tuan Peri Rubah dan Tuan Hechi dengan cepat. Bab 984. Haha, Luli tersedot. Dia hanya 1000 kaki jauhnya dari Golden Tooth berkaki 3. Tidak ada cukup waktu baginya untuk pergi sekarang. Namun, dia sama sekali tidak takut. Dia menabrak Master of Hechi dan Master of Fiery Fox dari belakang untuk menjatuhkan mereka dan kemudian menamparkan asap putih untuk memperlambatnya. Sebenarnya, Luli bisa pergi ke Bedwick dalam sekejap itu tetapi dia tidak. Dia memiliki perasaan yang tidak jelas bahwa dia bisa tahan terhadap racun apapun. Tubuh fisiknya sangat kuat sehingga asap ini tidak bisa meresap ke dalam. Desir, desir. Gelombang asap menyapu dan menyelimuti Luli. Di dalam formasi ilusi, Patriark Penegakan Hukum dan Kemang merasa hati mereka hampir melompat keluar dari mulut mereka. Master of Fiery Fox dan Master of Hechi berdebar juga. Racun beracun Golden Tooth berkaki 3 tidak ada duanya. Dua dewa binatang telah terkorosi sekarang. Hahaha. Dari dalam asap keluar tawa hangat bersamaan dengan suara Luli, katak berkaki 3, racun ini tidak bekerja. Ayo, beri aku lebih banyak. Petik 2, petik 2.
Banyak binatang buas tak bisa berkata-kata. Bagi yang lain, mereka menghindari racun dengan susah payah sehingga mereka tidak akan bersentuhan dengan itu. Namun, Luli meminta lebih dari Golden Tooth berkaki 3. Apakah racun beracun itu tonik baginya? Apa? Kodok emas berkaki 3 terkejut. Dia mengerjap tak percaya. Dia sangat yakin akan racunnya. Bahkan kekuatan pertahanan Master of Silver Dragon dapat diturunkan oleh racun itu. Jika Master of Silver Dragon tidak melarikan diri saat kontak, dia akan terkorosi menjadi tumpukan tulang juga. Bagaimana kekuatan pertahanan Luli bisa begitu kuat? Golden Tooth berkaki 3 berhenti sejenak untuk satu napas. Kemudian, dia menarik napas panjang. Ruang di depannya bergetar. Dia mengisap semua asap beracun serta Luli. Golden Tooth berkaki 3 menggunakan keterampilan uniknya. Dia ingin memasukkan Luli ke perutnya dan menggunakan sumber racun untuk membunuhnya. Meskipun Luli yakin tentang kekuatan fisiknya, dia tidak mau tersedot ke dalam perut Swan Beast. Dia mengeluarkan Wick Bat dan berlari masuk. Suara mendesing. Kodok emas berkaki 3 melihat bahwa dia tidak bisa mengisap manik jahat. Dia berlari. Dia membuka mulutnya dan menyimpan Wick Bat di mulutnya. Idiot. Luli merasa geli. Dia membiarkan Wick Bat tumbuh dan menyumbat tenggorokan katak. Meskipun Golden Tooth berkaki 3 lebih panjang dari 1000 kaki, mulutnya hanya bisa membuka 100 kaki. Wow, Golden Tooth berkaki 3 memang bereaksi dengan cepat. Dia meludahkan manik jahat sebelum tumbuh ke ukuran terbesarnya atau bibirnya akan terkoyak. Aku tidak ingin membuang waktu lagi. Luli berlari keluar dari Batwick. Cahaya bersinar di antara alisnya. Di tengah masa aliran udara merah, naga iblis keluar. Itu 2 kali lebih besar dari sebelumnya dan telah tumbuh lebih dari 2000 kaki. Terlebih lagi, naga iblis tidak hanya tumbuh dalam ukuran tetapi juga dalam momentum juga. Energi naga iblis beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Apa? Master of Fiery Fox dan Master of Hechi saling memandang dengan kaget. Paleobis di dekatnya putus asa. Demon naga terlalu menakutkan, jauh lebih dari Master of Silver Dragon. Dengan kata lain, naga iblis jauh lebih kuat daripada Master naga perak yang terlambat. Hut, hut, setan naga berteriak ke langit. Ketika mengepakkan sayapnya, embusan angin bertiup. Demon naga bersinar merah, dan gelombang udara merah menyapu seluruh area. Golden Tooth berkaki 3 terperangkap ketika dia baru saja akan melarikan diri. Baik, mata Luli bersinar terang. Setelah memakan Master of Silver Dragon, Dragon Demon telah melihat peningkatan besar. Tampaknya seperti makhluk-makhluk mistis yang berisi kekuatan luar biasa yang merupakan tonik untuk setan naga. Luli melambaikan tangannya dan memberi perintah. Naga iblis, kodok menjijikkan ini juga adalah makhluk-makhluk mitos. Jika kau menyukainya, makanlah. Tapi dia beracun. Hati-hati. Hut, hut. Setan naga menjerit kegirangan. Itu melompat keluar dan menabrak kepala Tooth emas berkaki 3. Bang! Kodok emas berkaki 3 itu dimutilasi dengan buruk. Dia menabrak tanah. Seluruh gunung naga bergetar dan beberapa binatang buas ditabrak. Desir, desir. Golden Tooth berkaki 3 masih hidup tetapi terluka parah. Dalam kemarahan, Golden Tooth berkaki 3 menghembuskan asap putih, yang diabaikan naga iblis. Setan naga melesat maju seperti pedang tajam dan memberikan tamparan emas berkaki 3. Bang! Rasanya seperti singa menamparkan seekor katak kecil. Kali ini, kodok emas berkaki 3 diratakan. Dia mati begitu saja. Ledakan. Gunung naga bergetar lagi. Batu-batu besar bergeser ke bawah, dan suara keras terus-menerus terdengar. Dukungan terkuat untuk pasukan sekutu, kodok emas berkaki 3, terbunuh. Siapa lagi yang bisa melawan setan naga? Racun beracun Tritooth berkaki 3 telah terbukti tidak efektif untuk naga iblis. Siapa yang bisa menjatuhkan makhluk yang mengancam ini? Memadamkan. Demon naga mengunyah kodok emas berkaki 3. Karena calon makhluk mitikal memiliki kekuatan yang luar biasa di tubuh mereka, dan satu tuan naga perak telah berubah menjadi bermanfaat, setan naga tidak akan membiarkan yang ini pergi. Krek, krek, krek. Menatap mulut berdarah naga iblis yang menelan Tooth emas berkaki 3 yang besar dalam beberapa gigitan, banyak binatang buas merasa gigi mereka saling serempak. Mereka tahu bahwa mereka harus membuat keputusan dengan cepat sebelum mereka semua menjadi dimsum Dragon Demon. Saya menyerah. Master of Ten Wolf yang baru diangkat berteriak sekaligus. Dia mengambil bentuk manusia. Dia berlutut dan berkata,
Tuan manusia, kami, serigala bersayap 10, menyerah kepada Anda. Kami akan melayani Anda sepanjang kekekalan. Wosh, wosh. Banyak serigala 10 bersayap terbang dan bersujud di depan Luli. Spesies ini telah menyerah. Tuan manusia, Master Kera Darah yang sudah berkuasa yang sudah tua juga menyerah. Tidak ada yang ingin mati. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak menyerah, mereka akan menghadapi murka tidak hanya Luli, tetapi juga Tuan Peri Rubah dan Tuan Heci. Bagaimanapun, banyak dari dua spesies telah mati. Wosh, wosh, wosh. Banyak paleobis terbang dan menyerah di bawah pimpinan tuan mereka. Ratusan spesies berpartisipasi. Pada saat setengah dupa terbakar, lebih dari 100 spesies menyerah. Namun, beberapa spesies tidak. Tuan mereka memiliki integritas atau bergantung pada apa yang mereka sebut martabat. Salah satu spesies utama berkemauan keras dan itu adalah Ghostface Spider. Master Spider wajah hantu yang baru diangkat adalah orang yang menyerukan pasukan sekutu, dan orang yang ingin mereka bertarung dengan Luli. Bagaimana dia bisa menyerah sekarang? Aku akan memberimu kesempatan lagi. Kamu punya waktu untuk 10 nafas. Jika kamu memutuskan untuk menyerah padaku, maka berlututlah. Tuan Peri Rubah dan Tuan Heci bunuh yang tidak. Luli mengarahkan matanya ke kerumunan. Dia ingin menaklukkan Rilem Paleobis karena dia membutuhkan banyak spesies untuk membantunya dalam perang melawan para pejuang dari 9 alam semesta. Konon, jika beberapa spesies cukup keras kepala untuk tidak menyerah, maka dia tidak punya pilihan lain selain membantai mereka semua. Ya Tuan, Tuan Peri Rubah dan Tuan Heci tampil. Yang terakhir berubah kembali ke bentuk binatang buasnya. Dengan niat membunuh yang kuat, Master of Fiery Fox berteriak, kami akan mengeksekusi siapapun yang menolak. Kita adalah binatang paleo yang terhormat. Bagaimana kita bisa berlutut di bawah kaki manusia yang jahat dan menyeramkan? Semua laba-laba hantu-hantu, dengarkan. Kita akan bertarung sampai mati. Tuntut. Setelah beberapa saat bernafas, Master of Ghostface Spider berteriak. Banyak Ghostface Spider terbang. Namun, sebelum mereka bisa mengambil tindakan, binatang paleo di sekitar mereka memulai serangan terlebih dahulu. Kera Darah, serigala bersayap 10, dan spesies Kionki spiritual takut bahwa Luli akan menyibukkan mereka nanti, jadi mereka berusaha menebus diri mereka dengan melakukan perbuatan baik. Di bawah instruksi tuannya, spesies itu membanjiri Ghostface Spiders dalam sekejap. Bab 985. Ghostface Spider spesies berada di peringkat 2 di Rilem Paleobis. Mereka adalah ras yang memiliki reputasi baik, yang telah memungkinkan Ghostface Spiders untuk berada di alam Paleobis. Rata-rata Paleobis selalu takut untuk membuat laba-laba Ghostface. Tapi kali ini, laba-laba wajah hantu menderita. Ketika ras besar meluncurkan serangan terhadap Ghostface Spiders, spesies lain segera menjawab panggilan tersebut. The Ghostface Spider mengirim lebih dari 10.000 prajurit dan hampir setengahnya telah dihilangkan setelah waktu itu untuk selusin napas. Desir, desir. Master of Heci keluar dan menghirup aliran udara cian untuk menjebak Master of Ghostface Spider baru. Kehilangan pemimpin mereka, Ghostface Spiders harus menjaga diri mereka sendiri. Mereka dikelilingi oleh serangan dari semua sisi. Wosh! Di kejauhan, beberapa spesies yang tidak mau menyerah mulai melarikan diri. Luli mengedipkan mata pada Master of Fiery Fox yang mengerahkan pasukannya untuk memburu orang-orang yang berusaha melarikan diri. Luli tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Lebih dari setengah spesies telah menyerah, dan Luli mengatakan kepada mereka untuk mengambil perintah dari Master of Fiery Fox. Hanya masalah waktu sebelum perdamaian dipulihkan di alam Paleobis. Luli memberi beberapa instruksi kepada Master of Fiery Fox dan Master of Heci dan menyingkirkan Dragon Demon. Ketika dia melangkah ke istana, Patriark Penegakan Hukum dan Kemang senang. Patriark Penegakan Hukum bertanya, Luli, apa yang terjadi dengan tubuhmu? Kenapa kekuatan pertahananmu begitu kuat tiba-tiba? Aku tidak yakin dengan detailnya. Sambil mengerutkan kening, Luli menjawab, saya kira tubuh saya telah berubah setelah saya menyerap kolam yang penuh dengan Liquid of Dragons. Saya merasa bahwa dengan armor naga dan kekuatan fisik saya, seorang prajurit rata-rata dari tahap tengah dari alam semesta dewa, hampir tidak bisa mengambil hidupku. Petik 2. Desis, desis. Patriark Penegakan Hukum dan Kemang terkesiap. Pada usia yang begitu muda,
Kekuatan pertahanan Luli menjadi lebih kuat daripada Patriarch of Law Enforcement yang berusia lebih dari 200 tahun dan telah dikenal karena kekuatan pertahanannya. Itu bagus. Patriark penegakan hukum tidak menenggelamkan Luli dengan lebih banyak pertanyaan. Yang pertama memberi Luli pandangan persetujuan. Kemang mengagumi Luli. Bagaimanapun, Luli 7 atau 8 tahun lebih muda dari Kemang. Kakek buyut, tolong tetap di sini. Aku perlu memeriksa tubuhku. Luli berkata begitu dan memasuki sebuah kamar di istana. Dia bisa tahu ada perubahan besar di tubuhnya, tetapi dia tidak tahu di mana. Dia ingin melihat lebih dekat. Di luar sana, Tuan Peri Rubah dan Tuan Heci sudah mulai menerima dan mengatur kembali pasukan lain. Keduanya akan membunuh siapapun yang berani menyuarakan pandangan kedua. Pertempuran sekarang mengambil korban besar pada kedua spesies. Tuan Peri Rubah dan Tuan Heci menyimpan dendam. Siapapun yang tidak menaati mereka dihukum mati. Luli telah memberi mereka perintah untuk menyatukan Rilem Paleobis dan sementara itu, cobalah untuk tidak membunuh siapapun. Ini perintah yang tidak jelas. Ketika keduanya menerima perintah, Tuan Peri Rubah dan Tuan Heci sombong di dalam. Berusaha tidak bermaksud bahwa mereka bisa. Untuk musuh-musuh mereka, mereka dapat menemukan alasan dan mengambil kesempatan untuk menindak mereka bahkan jika mereka berperilaku dan menyerah sekaligus. Termasuk kera darah tiga mata. Spesies ini selalu mengganggu rubah adil. Pada awalnya, kera darah berada di peringkat nomor 2. Kemudian, mereka dikalahkan oleh peri rubah, dan peringkat former itu turun. Oleh karena itu, kera darah selalu menyimpan dendam terhadap peri rubah, bertindak semua konfrontatif. Baru saja, selama pertempuran, kera darah dan laba-laba wajah hantu adalah yang paling ganas dari semuanya. Banyak peri rubah dibunuh oleh kera darah. Master of Fiery Fox sekarang menjadi juru bicara untuk Luli. Dia mengatur kembali pasukan binatang paleo. Hal pertama yang dia lakukan adalah membagi Paleobis menjadi 10 tim dengan spesies berbeda yang dicampur di masing-masing. Kera darah tersebar di berbagai tim dan ditunjuk sebagai unit pelopor dari masing-masing tim. Dengan kata lain, kera darah membentuk regu belati. Ketika 10 tim dikirim untuk menyerang spesies yang pantang menyerah, kera darah akan selalu ada di garis depan. Tentu saja, kera darah akan enggan. Mengapa mereka mengambil panas di depan sementara spesies lain bersembunyi di belakang dan mengantongi hadiah? Orang harus tahu bahwa ada spesies tersembunyi di alam Paleobis, dan mereka tidak akan menyerah. Di antara spesies, beberapa dari mereka sangat kuat. Setelah pertempuran seperti itu, kera darah akan menderita kerugian besar. Kera darah mengeluh. Master of Fiery Fox memutuskan untuk pergi dengan cara paling kasar untuk memperbaiki perilaku mereka. Dia menggunakan pesona dan membunuh tuan baru mereka bersama dengan hanya 2 dewa binatang kera darah yang tersisa. Membalas dendam pribadi atas nama kepentingan publik. Kekuatan pinjaman untuk melakukan kejahatan. Kera darah mendidih karena marah. Mereka hampir menghasut pembelotan. Tetapi pada akhirnya, mereka tetap berpikiran waras. Jika mereka membelot pada saat ini, maka spesies mereka akan musnah. Spesies lain berperilaku lebih baik. Orang bijak tahu kapan harus mundur. Sekarang, Tuan Peri Rubah dan Tuan Heci mengendalikan segalanya. Tidak peduli bagaimana mereka berdua ingin menggertak yang lain, yang ditindas harus menderita dalam keheningan, dan mereka seharusnya tidak memberi kesempatan pada Master of Heci dan Master of Fiery Fox untuk mundur. Di bawah prinsip darah dan zat besi ini, pengorganisasian kembali berjalan dengan lancar. Murid dari spesies yang berbeda dikirim ke tim yang berbeda untuk memiliki pengawasan timbal balik. Pada saat yang sama, Master of Fiery Fox dan Master of Heci menunjuk beberapa yang lebih kuat untuk memerintahkan tim untuk menjamin kesuksesan penuh. 10 tim maju dengan kekuatan dan kekuatan besar, menyapu alam Paleobis. Spesies yang menolak menyerah berubah menjadi abu. Luli sendiri tidak keberatan dengan masalah sepele seperti itu. Tuan Peri Rubah dan Tuan Heci adalah binatang rohaninya. Mereka mungkin memiliki agenda pribadi mereka sendiri, tetapi mereka tidak akan pernah mendurhakai dia. Menaklukkan Rilem Paleobis hanya masalah waktu. Dia telah memeriksa tubuhnya, sedikit demi sedikit, dengan hati-hati, untuk melihat di mana perbedaannya dan apa yang terjadi yang membuatnya begitu kuat. Setengah hari kemudian, dia akhirnya melihat sesuatu yang berbeda. Perubahan dalam tubuhnya halus. Tepatnya, beberapa bagian tubuhnya telah berubah. Titik akupuntur. Dalam tubuh manusia,
Ada 720 titik akupuntur tetapi hanya 108 yang penting, 108 itu lebih besar dan lebih jelas sedangkan yang lain lebih kecil dan lebih tersembunyi. Luli memperhatikan bahwa dari 720 titik akupuntur di tubuhnya, 145 menjadi lebih berbeda. Selain itu, 145 titik akupuntur telah tumbuh lebih besar. Tampaknya ada gelombang energi aneh yang mengalir di dalamnya. Dia bukan orang asing dengan jenis energi ini. Itu adalah jenis misterius yang dilepaskan oleh tanda naga perak setelah menyerap Liquid of Dragons. Dia mengecek untuk memastikan. Setelah itu, Luli bahkan menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa tubuh Kemang untuk membandingkannya. Sekarang, Luli yakin bahwa perubahan itu tentang acu poin. Setelah tanda naga perak mengkonsumsi Liquid of Dragon, itu mengeluarkan energi misterius yang meningkatkan 145 titik akupuntur. Setelah itu, tubuhnya ditingkatkan, dan tidak dengan selisih yang kecil. Itu adalah lompatan kualitatif. Bahkan racun Golden Tooth berkaki 3 tidak bisa meresap ke dalam tubuhnya. Apakah ini cara khusus untuk menghaluskan tubuhku? Luli senang setelah konfirmasi. Dia hanya memiliki 145 titik akupuntur yang diperkuat, dan tubuhnya menjadi lebih kuat. Jika dia bisa memperkuat semua 720 acu poin, seberapa kuat dia? Sekarang, dengan 145 titik akupuntur yang ditingkatkan itu, kekuatan defensifku yang komprehensif berada di tahap tengah alam semi-dewa. Jika aku bisa memiliki 145 yang lain tumbuh, akankah aku tidak memiliki musuh di alam semi-dewa? Apakah mungkin saat itu, hanya makhluk abadi yang bisa membunuhku? Petik 2. Mata Luli bersinar terang. Dia menyesal bahwa cairan naga di kolam naga tidak cukup. Jika ada lebih banyak, mungkin saja para kesatria ke-9 alam semesta tidak akan bisa mengambil nyawanya ketika mereka tiba. Bab 986. Aku ingin tahu apakah ada cairan rarifikasi lain seperti Liquid of Dragon yang dapat memperkuat tubuhku. Luli tertarik dengan ide ini. Dia membuka matanya dan terbang keluar untuk menemukan Tuan Peri Rubah yang mengatur pasukan. Apakah ada cairan lain yang diklarifikasi di alam Paleobis seperti Liquid of Dragons? Luli bertanya. Jika dia bisa menemukan kolam Liquid of Dragons lain untuk mengaktifkan beberapa ratus acu poin, maka tubuhnya akan sangat kuat. Dia mengira bahwa dia bahkan bisa selamat dari serangan dari para prajurit di puncak alam semi-dewa. Cairan naga. Master of Fiery Fox memikirkannya dan berbicara dengan Master of Hechi. Namun, pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Anda ingin buah-buahan yang dapat meningkatkan fisik tubuh, ada beberapa. Tapi kami tidak memiliki cairan lain seperti Liquid of Dragon, terutama dengan jumlah besar seperti itu, kuantitas. Sangat disesalkan. Petik 2. Luli menghela nafas. Jika dia bisa menemukan kolam Liquid of Dragon yang lain, dia seharusnya tidak takut dengan para pejuang dari 9 alam semesta lagi. Berpikir sebentar, sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benaknya. Apa asal mula cairan naga? Master of Fiery Fox memaksakan senyum dan menjawab, meneteskan ke gua itu. Master, kamu telah menghancurkan gunung itu. Aku tidak berpikir kita akan memiliki lebih banyak persediaan Liquid of Dragon. Kurasa tidak. Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, pasti ada sesuatu yang istimewa di gua itu untuk menghasilkan Liquid of Dragons. Pergilah, aku akan pergi dan melihatnya. Cairan naga bisa saja muncul entah dari mana. Pasti ada tempat atau sesuatu yang berharga di gua itu. Luli terbang ke gunung yang hancur. Sebuah lubang besar telah digali di mana bagian dari Path of Rising Dragon dilindungi oleh formasi penghambatan yang dibangun oleh Master of Fiery Fox. Luli tidak mengerti banyak tentang formasi penghambatan dan Master of Fiery Fox diduduki. Oleh karena itu, ia memanggil Kemang untuk menonaktifkan formasi penghambatan. Lihatlah sekeliling dan lihat apakah ada tempat atau barang yang menonjol. Luli memberitahu Kemang tentang niatnya menemukan sumber Liquid of Dragons. Keduanya mulai menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksanya. Luli berjalan ke Path of Rising Dragon. Dia berdiri di sana sejenak dan merasakan medan aneh yang tampaknya memberikan energi asing untuk menyelimuti orang-orang di sini. Namun, ketika dia mencoba menemukan sumber kekuatan seperti itu atau untuk merasakan apa ini, dia tidak bisa. Dia tidak tahu apa itu. Luli meluangkan waktu untuk memeriksa. Kemudian,
Dia duduk dengan menyilangkan kakinya untuk melihat hal misterius ini dengan lebih cermat. Sepertinya, sudah 2 jam penuh. Luli memiliki perasaan yang samar. Entah bagaimana, dia mendengar irama, seperti detak jantung. Jiwanya bergerak dengan irama. Namun, ketika dia mencoba melacak getaran dan ritme ini, dia gagal. Gelombang. Sesuatu yang memukul. Dari mana ini berasal? Luli terus melacak dan merasakannya, tetapi dia merasa pemukulan ini adalah ilusi. Terkadang, dia mengira itu dari atas dirinya dan kadang-kadang, dari kiri dan detik berikutnya, itu mungkin datang dari bawahnya. Gelombang apa itu? Tidak ada makhluk hidup di sekitar, belum lagi binatang buas yang bersembunyi di sini. Satu-satunya penjelasan adalah ruang itu, atau gunung atau mungkin tanah bergerak. Ayo lihat. Setelah beberapa saat, Luli membuka matanya. Dia mengeluarkan Bat of Life dan membiarkannya mengambang di udara. Kemudian, dia mulai memeriksa lagi dengan cermat. Perasaan itu hilang. Itu ada di dalam tanah. Luli segera membuka matanya. Begitu dia tidak lagi menyentuh tanah, perasaan itu lenyap. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa ritme ini berasal dari tanah. Itu adalah denyut nadi tanah. Biarkan aku menggali ke dalamnya. Mata Luli berbinar. Dia berjalan keluar dari Path of Rising Dragon dan mengeluarkan belati kuasi untuk menggali tanah. Pada saat yang sama, ia menyuruh Kemang untuk membangun formasi untuk melindungi Path of Rising Dragon dari keruntuhan. Kotoran di sini tidak terlalu kaku. Belati relik kuasi akan memotong bersih melalui besi seolah-olah itu adalah lumpur. Batu-batu dan tanah terkoyak dengan mudah dan Luli bergerak ke bawah di jalan yang dia gali. Ada sesuatu di bawah tanah. Ini adalah perasaan Luli. Sesuatu yang aneh di bawah tanah mungkin menjadi sumber Liquid of Dragon dan Path of Rising Dragon. 2 mil, tidak ada apa-apa. 4 mil, masih belum ada apa-apa. 6 mil, masih bukan apa-apa. Luli sebenarnya berhenti untuk memeriksa. Di sini, tidak ada denyut nadi yang aneh di bawah sana. Sepanjang jalan, dia tidak menemukan setetes Liquid of Dragons atau sesuatu seperti itu. Dia kecewa. 6 mil ke dalam tanah cukup dalam. Dengan diam, dia melanjutkan. Namun, tidak ada apa-apa meskipun dia berada 20 mil di bawah tanah. Apakah aku salah? Luli mengerutkan kening, berpikir. Bahkan jika sesuatu di sini bisa menghasilkan Liquid of Dragon, itu tidak akan tergesa-gesa sejauh 20 mil. Dia tidak menemukan apapun di sepanjang jalan. Jika Liquid of Dragon berasal dari bawah tanah, seharusnya ada beberapa jejak. Lupakan. Aku akan menggali 20 mil lagi dan jika tidak ada, aku akan berhenti. Luli mengambil keputusan. Saat dia terus bergerak ke bawah, kekecewaannya tumbuh. Dia tidak menemukan apapun selain tanah dan batu yang tak berujung. Dia pergi sejauh 40 mil. Luli memutuskan untuk menyerah. Itu begitu dalam. Jika ada sesuatu, dia pasti sudah menemukannya. Sepertinya Path of Rising Dragon dibentuk secara kebetulan dan itu bukan denyut tanah, tapi beberapa gerakan aneh di dalam Path of Rising Dragon. Berdengung. Tepat pada saat itu, tato naga setan di antara alisnya bersinar tiba-tiba. Beberapa informasi muncul di benak Luli. Itu semacam emosi, ketakutan, dan panik. Apa yang terjadi? Kilatan dingin muncul di mata Luli. Demon naga sekarang berbaring menunggu di antara alisnya sebagai bayangan. Kenapa naga iblis menjadi takut? Apa yang ditemukan setan naga? Apa membuat setan naga takut? Tiba-tiba, Luli menjadi merinding. Bagaimana mungkin sesuatu yang sekuat setan naga akan takut? Adakah yang jahat atau mengancam di sekitar sini? Tinggalkan di sini. Tinggalkan. Setan naga terus mengingatkan Luli, mendesaknya untuk segera pergi. Tubuhnya menegang, tetapi dia tidak berlari. Dia dipenuhi dengan kegugupan, kegembiraan, dan rasa ingin tahu sekaligus. Berdengung. Dia menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa sekitarnya dengan hati-hati dan memperluas jangkauan kekuatan psikisnya hingga ekstrim. Namun, dia tidak menemukan apapun. Terus gali. Sesaat kemudian, dia membuat keputusan tegas. Dia terus menurun dan pada saat yang sama, diperiksa dengan kekuatan batin. Armor naga telah muncul. Dia siap melarikan diri kapan saja. Berdengung. Tato merah di antara kedua alisnya masih bercahaya. Setan naga telah mendesak Luli untuk pergi, tetapi dia memilih untuk melanjutkan. 1000 kaki, 1 mil, 1,5 mil. Apa? Luli berhenti, tiba-tiba.
Dia gemetaran. Rambutnya berdiri di atas akarnya. Dia benar-benar panik seakan melihat hantu di siang hari. Itu benar. Dia melihat hantu. Melalui kekuatan psikis, dia samar-samar bisa merasakan keberadaan sebuah istana bawah tanah kecil yang tertutup dengan panjang 2000 kaki dan lebar beberapa ratus kaki. Tidak ada apapun di sana selain dari mayat besar tanpa kepala. Boom, boom, boom. Mayatnya panjangnya 1000 kaki dan lebarnya 100 kaki. Tampaknya mayat itu memiliki coran emas. Itu memiliki 2 sayap tetapi tidak ada kepala. Meski begitu, jantungnya berdetak perlahan dan dadanya naik dan turun. Bab 987, Mayat Tanpa Kepala. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. 40 mil ke tanah, di istana bawah tanah tertutup menempatkan mayat emas tanpa kepala dengan jantung berdetak. Jika Luli tidak menemukan benda aneh ini secara langsung, dia tidak akan pernah percaya. Meskipun dia tidak memiliki pandangan yang jelas, dia benar-benar yakin bahwa yang dia rasakan adalah kebenaran. Dari mayat itu muncul gelombang energi yang 10 kali lebih mengerikan dari setan naga. Luli merasa dia masih bayi yang dikelilingi oleh energi singa yang hingar-bingar. Dia kedinginan sampai ke tulang, dan rambutnya berdiri di akarnya. Dari kedalaman jiwanya muncul ketakutan akan bahaya fatal. Saat ini, dia merasa sedikit mati rasa, dan dia bahkan tidak bisa bergerak. Mengapa ada istana bawah tanah yang tertutup di sini? Apa alasan jenazah tanpa kepala itu ada di sini? Kenapa mayat itu begitu besar? Jelas bahwa kepala mayat itu terputus, dan orang ini telah meninggal. Mengapa jantungnya masih berdetak? Kenapa tubuhnya begitu mengancam? Ada terlalu banyak pertanyaan. Luli tidak punya waktu untuk berpikir. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah melarikan diri karena dia takut dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk keluar lagi. Desis, desis. Dia menggigit lidahnya sendiri. Rasa sakit membangunkannya dari keadaan beku. Dia mengumpulkan keberanian dan melarikan diri dengan cepat. 1000 kaki, 3000 kaki. Ketika perasaan dingin di sekitarnya menghilang, Luli akhirnya bisa bernapas. Dia mengeluarkan Bat of Life dan mempercepat. Dalam waktu beberapa saat, dia berlari keluar dari terowongan. Fiuh, fiuh. Begitu dia keluar, dia merangkak ke tanah sambil terengah-engah. Dia dipenuhi keringat dingin, dan jantungnya masih berkibar ketakutan seolah-olah dia baru saja melarikan diri dari dunia bawah. Saint Lord, ada apa? Kemang masih di sini, memeriksa. Melihat Luli, Kemang bergegas dan bertanya, ketakutan. Sebagai seorang prajurit yang kuat, Luli jarang bertindak seperti ini. Apa yang dia alami? Segel terowongan ini, sekarang. Luli mengambil napas dalam-dalam lagi dan menambahkan, tidak, bukan hanya terowongan ini. Segel seluruh area ini, cepat. Petik 2. Iya, Kemang tidak bertanya lagi. Sesuatu yang besar pasti terjadi atau Luli tidak akan terlalu serius. Kemang bergegas membangun lapisan inhibition layer di seluruh area ini dengan radius 2 mil. Luli telah memantau dengan kekuatan psikis. Ketika formasi Kemang selesai dan tidak ada yang aneh keluar dari bawah tanah, Luli akhirnya lega. Letakkan lebih banyak anjing laut. Luli tahu bahwa dia bisa membangun 100 lapisan segel lagi, tetapi mereka tidak akan menghentikan mayat tanpa kepala jika dia memutuskan untuk keluar. Meski begitu, dia akan merasa lebih aman. Kemang melakukan apa yang diperintahkan. Dia membangun beberapa lapis segel sebelum dia berhenti dan bertanya, Saint Lord, ada apa di bawah sana? Aku akan memberitahumu nanti. Pindah. Luli terbang dan Kemang mengikuti. Yang pertama terbang menuju istana. Patriark Penegakan Hukum terkejut melihat Luli di negara ini dan bertanya, apa yang terjadi? Di bawah jalan naga meningkat. Luli memberi tahu mereka apa yang dilihatnya di sana. Patriark Penegakan Hukum dan Kemang merasa merinding di tubuh mereka setelah mereka mendengar pengalaman Luli. Mayat tanpa kepala yang panjangnya 1000 kaki. Berwarna emas. Sayap. Apakah Anda yakin bahwa tubuh adalah manusia, bukan binatang? Petik 2. Mata Patriark Penegakan Hukum terbuka lebar. Luli yakin. Ini adalah mayat manusia. Dia tidak memiliki nafas binatang buas dan terlepas dari sayap, segala sesuatu yang lain darinya adalah manusia. Anda tahu, setelah binatang buas mati, ia akan berubah kembali ke bentuk binatang buasnya. Saya pikir tubuh adalah tubuh manusia. Tidak, itu bukan mayat. Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa jantungnya masih berdetak,
berirama. Petik 2. Irama. Berbicara tentang ini, Luli ingat gerakan aneh yang dia rasakan di Path of Rising Dragon. Gerakan itu juga ritmis, dan sepertinya berasal dari bawah tanah. Mungkinkah itu, denyut nadi di tanah di Path of Rising Dragon berasal dari mayat tanpa kepala? Sangat mungkin. Semakin dia memikirkannya, semakin Luli yakin akan ide ini. Detak jantung mayat tanpa kepala telah beresonansi di Path of Rising Dragon. Detak jantungnya pasti mengandung beberapa irama aneh, yang mengapa mempelajari makna mendalam sangat mudah di Path of Rising Dragon. Mayat dengan ukuran sebesar itu. Jantung masih berdetak saat tidak ada kepala. Lebih kuat dari setan naga. Apakah itu mayat abadi? Petik 2. Patriark Penegakan Hukum bergumam, tetapi Kemang tidak membeli ide ini. Dia bertanya, bagaimana mungkin mayat abadi muncul di dunia fana, alam Paleobis? Tuan Fiery Fox, dapatkan di sini. Luli sendiri tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Dia berteriak dan Tuan Peri Rubah masuk. Apakah ada spesies di antara binatang paleo Anda yang berwarna emas dengan panjang 1000 kaki dan sayap, 10 kali lebih kuat dari setan naga? Tanya Luli. Bagaimana mungkin? Master of Fiery Fox menggelengkan kepalanya. Master, makhluk spiritualmu itu ada di tahap tengah dari calon makhluk mistis. Sesuatu yang 10 kali lebih kuat harusnya abadi. Selama periode puncak binatang paleo, beberapa memang menjadi abadi tapi itu di zaman kuno, 2 juta tahun yang lalu. Juga, aku belum pernah mendengar sesuatu yang cocok dengan uraianmu, tuanku. Petik 2. Aku menemukan mayat di bawah Path of Rising Dragon. Mengingat bahwa Tuan Peri Fox adalah binatang rohaninya, Luli merasa tidak apa-apa untuk memberitahunya. Oleh karena itu, dia memberitahu dia tentang temuannya dan memintanya untuk menganalisisnya berdasarkan situasi alam Paleobis. Mayat tanpa kepala. Tuan Peri Rubah ketakutan. Mata cantiknya dipenuhi teror, dan dia menjadi agak pucat. Pikiran bahwa sesuatu yang mengerikan ini tidak jauh dari mereka membuatnya gelisah. Itu bukan salah satu dari binatang paleo. Setelah berpikir sejenak, Master of Fiery Fox menjawab dengan pasti, binatang seperti kami selalu kembali ke bentuk binatang kami setelah mati. Guru, Anda menyebutkan bahwa kepala yang satu ini terpotong sehingga ia harus mati. Karena itu, tidak mungkin dia adalah binatang buas. Tidak ada binatang seperti itu yang pernah muncul di alam paleo binatang. Selain itu, yang terkuat dari para paleobis adalah Master of Silver Dragon ke-14, pada tahap selanjutnya sebagai calon makhluk-makhluk mitos. Meski begitu, Master of Silver Dragon itu jauh lebih lemah dari mayat tanpa kepala ini yang pasti abadi. Petik 2. Iya, Patriark Penegakan Hukum dan Kemang mengangguk setuju. Mayat tanpa kepala ini 10 kali lebih kuat dari Dragon Demon. Ketika orang ini masih hidup, dia harus 100 kali lebih kuat daripada naga setan. Dia harus abadi. Masalahnya adalah, bagaimana mayat abadi tanpa kepala ini datang ke alam Paleobis? Dengan jantung yang masih berdetak, apakah dia sudah mati atau belum? Apa yang harus mereka lakukan terhadap mayat tanpa kepala ini? Tunggu sebentar, Master of Fiery Fox memikirkan sesuatu. Saya pikir ada kisah yang diceritakan di antara kita. Itu 300.000 tahun yang lalu. Saat itu, Silver Dragon tidak hidup di Gunung Naga. Mereka hanya pindah ke sini nanti. Itu, Master ke-14 Naga Perak yang memerintahkan langkah itu. Pada saat itu, Naga Perak bertarung dengan sengit di atas Gunung Naga dengan 2 spesies lainnya. Apakah saat itu, mayat tanpa kepala muncul? Petik 2. Babak 988, 300.000 tahun lalu. Temukan sekarang. Tanya Master of Hechi. Tapi jaga kerahasiaannya. Petik 2. Luli melambaikan Tuan Peri Rubah pergi. Mantan itu bertukar kontak mata dengan Patriark Penegakan Hukum. Keduanya penasaran, khawatir dan gembira semua pada saat yang sama. Ini adalah tubuh yang abadi, yang tidak ada keraguan. Dari manapun makhluk abadi ini berasal, dia bisa memberi Luli hadiah. Dewa memiliki kekuatan mengerikan. Bahkan avatar Dewa Sayap dapat mengalahkan semua prajurit yang kuat di dunia fana. Jika Luli tidak memiliki darah pembunuh, dia pasti sudah terbunuh. Pembunuh. Hanya 1 tetes darahnya yang bisa meningkatkan kemampuan Luli secara drastis dalam sekejap. Energinya iblis. Dewa harus ditakuti. Jika Luli bisa memiliki tubuh tanpa kepala, dia akan dapat mencapai kemenangan besar di 9 alam semesta.
Tidak, aku tidak bisa. Luli segera menekan ide itu. Apa yang dia rasakan tadi mengancam, dan dia sama sekali tidak dekat dengan tubuh abadi. Bahkan pada jarak sejauh itu, Luli hampir kehilangan kemampuan untuk berjalan. Jika dia pergi ke tubuh abadi, kemungkinan roh tubuh sendiri bisa mengakibatkan kematian Luli. Luli, haruskah kita pergi dan melihatnya? Patriark Penegakan Hukum agak tertarik. Dia penasaran dan ingin melihat sendiri apakah tubuhnya benar-benar sekuat yang dijelaskan Luli. Melihat semangat di mata Patriark Penegakan Hukum, Luli berkata, "Kakek buyut, kita bisa melihatnya. Tetapi, Anda tidak harus melakukan sesuatu yang istimewa. Begitu ada yang salah, kita berdua tidak bisa tetap hidup." Petik 2. Saya mengerti. Patriark Penegakan Hukum mengangguk. Luli, Kemang dan Patriark Penegakan Hukum bergerak menuju Path of Rising Dragon. Kemang menonaktifkan formasi dan berdiri di samping. Meskipun sangat ingin melihat juga, Kemang takut bahwa dia akan mati karena roh dari tubuh tanpa kepala mengingat wilayah rendahnya. Luli memimpin dan terbang dengan Patriark Penegakan Hukum di belakangnya. Awalnya, keduanya cepat. Ke bagian bawah terowongan, Luli melambat, dan Dragon Armor muncul. Patriark of Mystic Armor Penegakan Hukum keluar juga. Mereka melangkah hati-hati sambil memeriksa dengan kekuatan psikis. Akhirnya, baik Luli dan Patriark Penegakan Hukum merasakan kehadiran tubuh tanpa kepala itu. Mereka diselimuti oleh gelombang energi yang mengerikan dan mengerikan. Seperti dua domba yang dihadapkan dengan harimau raksasa, tak satu pun dari mereka bisa bergerak. Rambut mereka berdiri di akarnya, dan mereka mulai bergetar tanpa sadar. Ayo pergi. Luli tidak ingin berlama-lama lagi. Dia berhenti memeriksa dengan kekuatan batin. Patriark Penegakan Hukum kembali ke akal sehatnya, dan mereka mulai jalan kembali dengan segera. Begitu mereka keluar, Patriark Penegakan Hukum berteriak, berwajah pucat, aktifkan formasi penghambatan sekarang. Kemang melakukannya. Patriark Penegakan Hukum dan Luli saling memandang. Yang pertama berkata dengan ragu-ragu, itu pasti tubuh abadi. Ini sangat mengancam. Kamu benar. Dia 10 kali lebih kuat dari naga setan. Petik 2. Kita harus kembali sekarang. Setelah Kemang mengaktifkan formasi penghambatan, Luli terbang menuju istana. Patriark Penegakan Hukum diam-diam menyeka keringat dingin dari dahinya dan terbang kembali. Luli, kita perlu membuang ide yang kita miliki tentang tubuh abadi. Petik 2. Begitu mereka berada di dalam istana, Patriark Penegakan Hukum berkata, kita harus setidaknya puluhan ribu kaki jauhnya dari tubuh tanpa kepala itu, tetapi kita sudah bisa merasakan kekuatannya. Saya kira, bahkan untuk para pejuang di puncak alam semi-dewa, atau makhluk abadi rata-rata, jiwa mereka akan runtuh secara instan, belum lagi kita. Petik 2. Luli memaksa tersenyum. Dia sangat ingin mendapatkan tubuh abadi ini. Yang sedang berkata, itu tidak realistis. Dia mengerti dia akan mati karena nafasnya yang kuat begitu dia mendekatinya. Mengontrol tubuh abadi tidak mungkin. Selain itu, mengambil kendali. Tapi bagaimana? Bagaimana dia bisa mengendalikan tubuh abadi? Dia tidak tahu apa-apa tentang mengendalikan mayat. Katakanlah dia mempelajarinya. Bagaimana mungkin seseorang bisa melemparkan mata serakah ke tubuh orang yang abadi? Jantung tubuh itu masih berdetak. Prajurit ini harus menjadi prajurit yang perkasa di Divinity ketika dia masih hidup. Petik 2. Patriark Penegakan Hukum berseru sambil mengerutkan kening, aku ingin tahu bagaimana tubuhnya telah sampai ke alam Paleobis. Juga, dia adalah abadi yang kuat. Bagaimana bisa seseorang memotong kepalanya? Petik 2. Luli dan Patriark Penegakan Hukum mengobrol sebentar. Mereka berdua telah menolak gagasan mendapatkan tubuh abadi itu. Dua serangga lemah mencoba mendapatkan tubuh naga. Ini tidak mungkin. Mereka berdua lebih pintar dari ini. Master of Fiery Fox kembali setelah 2 jam. Dia meminta Guru Hechi untuk membawanya kembali ke spesiesnya untuk menemukan beberapa catatan. Dia juga berkonsultasi dengan Master of Hechi dan telah memperoleh banyak informasi. Saya benar. Dia berkata, 300.000 tahun yang lalu, tidak ada spesies utama yang hidup di pegunungan ini. Saat itu, spesies yang lebih kecil tinggal di sini. Tapi mereka padam semalam. Naga perak dan 2 spesies besar lainnya yang tinggal di dekatnya datang untuk memeriksa tetapi perkelahian telah pecah dengan segera. 2 spesies utama itu dihancurkan oleh naga perak yang kemudian dipindahkan ke sini. Sejak itu, tempat ini telah menjadi tempat tinggal mereka.
Kemudian, ada yang semakin kuat di antara naga perak. 1000 tahun kemudian naga perak mengumumkan kehadiran kolam naga yang memungkinkan orang-orang mereka menjadi lebih kuat. Master of Fiery Fox menjelaskan dan menambahkan kesimpulannya sendiri, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, mungkin saja tubuh tanpa kepala itu selalu ada di sana dan baru ditemukan setelah 300.000 tahun. Atau, tubuh tanpa kepala itu muncul 300.000 tahun yang lalu, dan Path of Rising Dragon dan Pawn of Dragon muncul karena tubuh abadi itu. Petik 2. Luli dan Patriark Penegakan Hukum menyetujui penjelasan keduanya. Namun, bagaimana mungkin jantung masih berdetak setelah berada di sini selama 300.000 tahun? Tubuh itu sangat kuat. Apakah itu ilusi? Luli curiga. Mungkin, detak jantung adalah ilusi yang diciptakan oleh tubuh tanpa kepala. Kalau tidak, bagaimana mungkin jantung masih berdetak setelah 300.000 tahun? Lupakan saja. Patriark Penegakan Hukum melambaikan tangannya. Kita harus meninggalkan tubuh abadi itu sendiri. Kemang telah membangun formasi penghambatan dan tidak ada binatang paleo biasa yang bisa masuk. Kami akan meminta Master of Fiery Fox memberi perintah agar formasi penghambatan tetap tidak tersentuh. Petik 2. Karena mereka tidak bisa meletakkan tangan di atasnya, Patriark Penegakan Hukum percaya bahwa tidak perlu memikirkannya lagi selama tidak ada yang berbahaya akan terjadi. Mereka sudah pergi untuk waktu yang lama. Patriark Penegak Hukum khawatir tentang Heaven Reverse Universe. Luli, Anda sebaiknya mengatur alam Paleobis segera sehingga kita dapat kembali ke Heaven Reverse Universe. Petik 2. Tentu saja, Luli mengguncang masalah tubuh tanpa kepala dari benaknya. Dia memberitahu Master of Fiery Fox untuk mengumpulkan bahan mistik dan harta lainnya dan memberinya informasi tentang semua spesies. Tunggu sebentar, Luli ingat sesuatu. Dia bertanya, ada sebuah terowongan di bawah laut di mana kera darah berada. Kami datang dari sana. Apakah terowongan itu hancur? Petik 2. Master of Fiery Fox tahu jawabannya. Dia mengangguk, ya, terowongan itu ditemukan dan dihancurkan atas perintah Master of Silver Dragon. Petik 2. Baik, pergilah. Petik 2. Ini merepotkan. Luli berencana untuk membawa beberapa binatang paleo kembali bersamanya. Sekarang, dia harus pergi ke Purgatory of Primordial Chaos terlebih dahulu di mana banyak Beast of Primordial Chaos berada. Ini bisa menjadi masalah, dan perjalanan bisa lebih memakan waktu. Tentu saja, mengingat Luli dan kemampuan Patriark Penegakan Hukum, Beast of Primordial Chaos tidak perlu takut. Satu-satunya masalah yang mereka miliki adalah membuang banyak waktu. Sebulan, Luli melakukan perhitungan. Dia akan pergi ke Heaven Reverse Universe setelah menghabiskan 1 bulan di sini. Dia sudah jauh dari keluarganya terlalu lama. Bab 989, apakah kamu mencari Ling Er? 1 bulan sudah cukup untuk menstabilkan alam Paleobis. Karena Heci dan burung surga bisa berteleportasi melintasi ruang angkasa, transportasi hewan buas menjadi nyaman. Namun, sejumlah kecil spesies di alam Paleobis tidak mau menyerah. Mereka adalah orang-orang yang dihancurkan atau dipaksa untuk menyerah ketika tentara mendukung mereka. Master of Fiery Fox mendirikan kerajaan atas permintaan Luli. Dia mengambil posisi ratu. 2 dewa binatang terkuat dari spesies Heci dan Fiery Fox ditunjuk sebagai anggota Dewan 2 negara. Kemudian ada 10 jenderal yang merupakan dewa binatang dari spesies utama termasuk rubah peri, Heci, kera darah dan Kiongki spiritual. Biasanya, 2 anggota dewan akan membuat keputusan, dan 10 jenderal akan membantu mereka. Di antara 10 jenderal, setengahnya adalah dewa binatang peri rubah dan spesies Heci. Mereka dan anggota Dewan 2 negara memastikan bahwa peri rubah dan spesies Heci memiliki suara mutlak di alam Paleobis. Dengan cara ini, bahkan setelah Master of Fiery Fox dan Master of Heci pergi, realm Paleobis akan tetap dalam damai. Master of Fiery Fox dan Master of Heci adalah karakter yang kejam. Setengah dari spesies yang berpotensi menimbulkan ancaman bagi spesies mereka terbunuh. Untuk separuh lainnya, yang kuat dari spesies Fiery Fox dan Heci dapat mengelola. Master of Fiery Fox bahkan membius beberapa orang untuk melindungi status kedua spesies mereka. Banyak bahan dan harta mistis dikumpulkan. Patriark Penegakan Hukum menggunakan puluhan cincin interspatial untuk menyingkirkan mereka. Luli sudah memilih spesies yang akan dia bawa kembali ke Heaven Reverse Universe. Tuan Peri Rubah dan Tuan Heci pasti akan pergi bersamanya karena mereka adalah 2 pembantu yang cakap.
Masing-masing dari mereka mengambil satu dewa binatang. Master of Bone Species akan pergi juga karena dia memiliki pengintai terbaik. Luli juga membawa beberapa spesies lain yang dianggap berguna. Secara keseluruhan, ada 40 hingga 50 hewan buas yang pergi bersama Luli. Beberapa dari mereka tidak dapat mengambil bentuk manusia. Mereka dikumpulkan di luar istana yang dibongkar oleh Luli atau beberapa binatang besar tidak bisa masuk ke dalam. Waktu untuk pergi. Luli menatap ke arah Path of Rising Dragon. Dia memikirkan tubuh abadi yang besar, emas, dan tanpa kepala. Selama sebulan terakhir, dia sering memikirkannya. Namun, dia memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Ini adalah kontes yang tidak setara. Luli tidak yakin apakah dia bisa mengendalikan tubuh abadi. Ayo pergi. Luli memimpin dan melangkah ke portal besar. Setelah sekejap, ia mendapati dirinya berada di perairan biru samudera. Dia bisa merasakan kehadiran beberapa bis kuat dari Primordial Chaos di kejauhan. Desir, desir. Airnya melonjak. Seekor ikan dengan sengatan berenang di sana. Luli menggunakan beberapa senjata angin bulu dan membunuh ikan itu. Bagi Luli tua, Beast of Primordial Chaos bisa berbahaya. Lagi pula, dia hanya di alam Noble Lord saat itu. Menghadapi para Beast of Primordial Chaos itu akan memastikan kematiannya. Jika bukan karena Leng Wuxin, dia tidak akan pernah berhasil sampai ke penjara emas. Namun, kemampuannya telah menyaksikan peningkatan yang luar biasa. Dia mungkin berada di alam abadi bumi, tetapi kemampuan komprehensifnya telah mencapai alam semi-dewa. Secara alami, Beast of Primordial Chaos di penjara air tidak mengancamnya. Ikan dengan sengatan itu terbunuh. Darahnya menodai area yang luas. Mencium tubuhnya, banyak Beast of Primordial Chaos berkerumun. Kerumunan besar ini melampaui cakrawala. Berdengung. Di bawah Luli, portal itu bersinar. Patriark Penegakan Hukum, Tuan Peri Rubah dan Tuan Hechi telah datang. Sebelum Luli memberikan instruksi, Master Fiery Fox dan Master of Hechi telah mengambil inisiatif dan berlari keluar untuk melawan Beast yang masuk dari Chaos Primordial. Berurusan dengan Beast of Primordial Chaos bukanlah hal yang sulit bagi dua prajurit Realm Semi-Dewa. Tapi, Luli memang menemukan sesuatu yang aneh. Prajurit dari dan di atas alam abadi bumi tidak bisa pergi ke tingkat di bawah penjara emas. Jika demikian, bagaimana bisa Master of Hechi dan Master of Fiery Fox baik-baik saja di sini? Realm Paleo Beast terhubung ke penjara air. Apakah itu sebabnya Purgatory of Primordial Chaos memungkinkan mereka untuk pergi ke 4 tingkat yang lebih rendah? Petik 2. Luli bertanya-tanya. Purgatory of Primordial Chaos bahkan lebih membingungkan sekarang. Dia curiga bahwa seorang prajurit super telah membangun Purgatory of Primordial Chaos ini, dan dia telah membuat peraturan di sini. Mengapa lagi ada aturan aneh seperti itu? Berdengung. Cahaya itu terus bersinar. Paleo Beast dipindahkan, dan yang kuat bergabung dalam pembersihan Beast of Primordial Chaos. Kemang adalah yang terakhir datang. Dia juga menutup portal. Dia mengangguk pada Luli yang memasukkannya ke dalam Wickbed. Ayo pergi, kata Luli, melambaikan tangannya. Master of Hechi membersihkan jalan dengan 3 dewa binatang di belakangnya. Master of Fiery Fox tinggal di belakang untuk menutupi tim. Luli dan Patriark Penegakan Hukum ada di tengah. Paleo Beast dan Luli bergegas menuju pintu masuk di gunung yang menjulang untuk menuju ke tingkat berikutnya. Mereka yang terpilih untuk datang bersama Luli sangat kuat. Hanya Bone Beast God yang lebih lemah dan lebih lambat. Luli menyuruhnya mengambil bentuk manusia dan memasuki Wickbed. Binatang buas lainnya terbang. Mereka tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Luli percaya mereka akan tiba di pintu masuk dalam 5 atau 6 hari. Kakek buyut, tolong bawa manik jahat bersamamu. Saya ingin masuk dan berkultivasi. Petik 2. Bepergian seperti ini membosankan. Luli pikir dia mungkin juga berkultivasi di Wickbed. Perjalanan kembali akan memakan waktu lebih dari setengah bulan. Praktis tidak ada risiko di jalan. Penjara air itu ternoda darah karena Master of Fiery Fox dan Master of Hechi pembantaian. Mereka telah kehilangan jumlah-jumlah Beast of Primordial Chaos yang mereka bunuh dalam beberapa hari terakhir. Di pintu masuk di gunung yang menjulang tinggi, Luli keluar. Dia meminta Master of Fiery Fox dan binatang paleo lainnya untuk masuk terlebih dahulu. Apa yang menyenangkan Luli adalah bahwa Tuan Peri Rubah turun ke penjara bumi dengan mudah. 4 tingkat yang lebih rendah dari Purgatory of Primordial Chaos tidak memiliki batasan pada Paleo Beast.
Luli tidak perlu khawatir tentang sisa perjalanan. Dia meminta Patriark Penegakan Hukum untuk mengurus semuanya saat dia berkultivasi di Wikbet. Dia sedang mempelajari diagram garis kelima. Untuk saat ini, dia menyerah mempelajari langkah Slayer karena dia tidak mendapatkan apa-apa bahkan setelah mempelajarinya untuk jangka waktu yang lama. Dia berada di komponen keempat dari diagram kelima dan kemajuannya cepat. Jika semuanya berjalan dengan baik, pada saat mereka tiba di Inferno, dia dapat mempelajari dua komponen lagi. Secara alami, tidak ada yang akan terjadi di Purgatory of Primordial Chaos. Patriark Penegakan Hukum dan Binatang Paleo akhirnya tiba di Inferno setelah 20 hari. Luli keluar dengan kemang yang menonaktifkan segel. Dua patriark dari perlombaan Sadolen dan beberapa perlombaan Titan dan perlombaan Mammoth ada di sana. Mereka takut setelah melihat banyak binatang buas yang kuat tetapi sangat senang melihat Luli di antara binatang buas. Luli dan Patriark Penegakan Hukum telah pergi selama hampir 3 tahun. Ini bukan waktu yang lama dan hanya cukup waktu untuk orang tua untuk berkultivasi sekali. Karena itu, Luli dan Patriark Penegakan Hukum berbeda. Mereka adalah tulang punggung umat manusia, dunia bagi banyak orang. Karena perjalanan mereka ke alam Paleobis diketahui sedikit, banyak yang tidak tahu apa yang terjadi. Selama hampir 3 tahun, keduanya tidak pernah muncul. Tidak hanya Gridland yang kacau, tetapi ada juga rumor yang menyebar di aula pembantai iblis. Kembalinya keduanya dengan aman akan membiarkan rumor runtuh tanpa disangkal dan gangguan apapun akan tenang. Keluarga yang memulai desas-desus itu akan dihukum. Luli terbakar dengan kecemasan. Dia terbang dengan Bedwick ke base camp di Inferno sendirian sementara Patriarch of Law Enforcement memimpin hewan buas itu maju. Sebelum dia tiba di base camp, Ming Yu, Lu Feixue dan Bai Xias Huang sudah ada di sana. Dia berlari keluar. Bai Xias Huang, yang masih terlihat seperti seorang gadis muda, melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, menangis keluar. Setelah Bai Xias Huang dihibur, Luli bertanya pada Ming Yu, apakah semuanya baik-baik saja di keluarga? Semuanya baik-baik saja, Ming Yu tersenyum. Hanya saja semua orang sedikit kecewa karena kamu pergi. Sekarang Anda sudah kembali, semuanya akan beres. Petik 2. Mata Lu Feixue memerah. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Luli saat dia pergi. Dia bertanya, Luli, di mana saja kamu? Kenapa Anda pergi begitu lama? Apakah Anda mencari Ling Er? Apakah Anda menemukannya? Petik 2. Ling Er. Senyum Luli membeku. Dia telah memaksa dirinya untuk tidak memikirkan Luling. Sekarang Lu Feixue menyebut-nyebutnya, dia depresi lagi. Dia menghela nafas. Melihat ke langit, dia bergumam pada dirinya sendiri, Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Saya telah mencapai alam abadi bumi. Tunggu aku, saya akan pergi dan mencari Anda, di Dewa. Petik 2. Bab 990. Sudah lebih dari 2 tahun, tetapi ranah Bai Xias Huang tidak banyak berubah. Dia berkembang dari tahap tengah Realm Lord Nobeem dari tahap awal. Jelas, dia tidak berkonsentrasi pada kultivasi selama ini. Luli bertanya tentang Bai Qiuxue dan Jiang Qiling yang telah membuat kemajuan nyata. Jiang Qiling mencapai tahap tengah dari alam abadi bumi. Bai Qiuxue bergerak maju dengan kecepatan luar biasa dan telah mencapai puncak alam sovereign manusia. Keduanya sedang berkultivasi. Bai Qiuxue harus siap untuk mencapai alam abadi bumi. Lu Renhuang masih jauh, tapi jimat giok kehidupannya masih utuh. Luli bertanya-tanya di dunia mana Lu Renhuang berada sekarang dan apakah dia telah mencapai alam semi-dewa. Tanah bulu barat dan lautan timur telah stabil. Terlepas dari beberapa langkah jahat yang rahasia, tanah suci telah bebas masalah. Hampir semua murid keluarga Lu, Jiang, Ye, dan Kong telah pergi ke Inferno. Kultivasi mereka dilakukan dengan kecepatan yang mengesankan. Yang mengejutkan Luli adalah 3 orang yang dikatakan Bai Xias Huang telah membuat banyak kemajuan. Yang pertama adalah Ye Luo yang telah mencapai alam abadi bumi, yang merupakan pencapaian yang patut dicatat. Orang lain yang disebutkan Bai Xias Huang adalah Prajna. Menurut Bai Xias Huang, biarawati cantik ini bergerak lebih cepat dari Jiang Qiling. Dalam 2 tahun, Prajna telah mencapai alam manusia berdaulat. Tahap tengah dari alam manusia berdaulat. Prajna adalah, apa, 12 atau 13, kan? Luli berseru. Prajna adalah kelahiran ajaib, dan dia adalah anak didik kepala biara tua. Secara alami, kultivasinya tidak akan lambat. Namun,
Masih mengejutkan mengetahui bahwa pada usia 12 atau 13, Prajna telah mencapai tahap tengah dari alam manusia berdaulat. Ketika Lu Renhuang mencapai alam manusia yang berdaulat pada usia 20, ia diakui sebagai bakat yang jarang terlihat dalam 100.000 tahun. Apakah Prajna bakat yang datang sekali dalam sejuta tahun? Yah, Prajna baru saja kembali ke kuil Buddha Agung beberapa hari yang lalu. Dia merindukanmu. Dia sangat menggemaskan dan cantik. Kurasa dia menyukaimu. Bagaimana kalau kau menikah dengannya? Berkedip, Bai Sias Huang memiringkan kepalanya dan berkata kepada Luli. Luli memutar matanya. Dia menjepit hidung Bai Sias Huang dengan lembut dan menjawab, apa yang kamu bicarakan? Ada begitu banyak orang yang menyukaiku. Haruskah aku menikahi mereka semua? Selain itu, Prajna masih sangat muda. Apa yang bahkan kamu pikirkan? Hi. Bai Sias Huang menjulurkan lidahnya nakal dan berkata sambil tersenyum, aku sedang menguji kamu. Apakah kamu berperilaku selama 2 tahun saat kamu pergi? Tidak, Luli berkata sambil cemberut, aku membawa seorang gadis cantik bersamaku. Dia akan segera tiba, aku akan memperkenalkanmu. Aku menantangmu. Bai Sias Huang memasang tampang galak. Tangannya berada di pinggulnya sambil cemberut marah. Tapi melihat senyum samar di wajah Luli, dia tidak bisa lagi mengikuti ekspresi tegasnya. Dia bergerak lebih dekat ke Luli dan berkata, sayang, kamu berbohong padaku, bukan? Haha, Luli membelai rambut Bai Sias Huang. Ada seorang wanita cantik, tapi dia adalah binatang spiritualku. Dia adalah Tuan Peri Rubah, seekor binatang paleo, jelasnya. Oke, aku mengerti. Berpura-pura memiliki beban terangkat dari dadanya, Bai Sias Huang menepuk dadanya dan melanjutkan, sayang, tebak siapa yang telah membuat kemajuan tercepat. Saya tidak berpikir Anda bisa mendapatkan jawabannya. Benarkah? Luli penasaran. Bai Sias Huang menyebutkan bahwa 3 orang telah membuat kemajuan cepat. Dia bisa melihat bagaimana Ye Luo dan Prajna mengalami kemajuan. Sekarang Bai Sias Huang menyebutkan bahwa dia tidak akan tahu tentang orang ketiga, dia lebih tertarik. Jika dia tidak bisa menebaknya, maka yang ini pasti seseorang yang dia kenal. Juga, prajurit ini seharusnya tidak secepat itu dalam kemajuan dan telah maju dengan pesat selama 2 tahun terakhir. Luli mencoba berpikir, bisakah kamu memberi saya petunjuk? Seperti pria atau wanita? Berapa umur? Bai Sias Huang memiringkan kepalanya dan membuat gerakan berpikir. Baik, aku akan memberimu beberapa petunjuk. Dia wanita cantik berusia 20-an. Seorang wanita cantik, lebih dari 20 tahun. Luli punya beberapa jawaban. Dia berpikir sejenak dan bertanya, apakah itu Yeyu? Yeyu, saudara perempuan Ye Luo, tidak sepenuhnya berbakat sebelumnya, kultivasinya tidak cepat. Jika dia membuat prestasi besar, Luli akan terkejut. Tidak, teruskan. Bai Sias Huang berkata sambil tersenyum, aku akan memberimu 2 kesempatan lagi. Jika kamu tidak bisa menebaknya, kamu harus memberiku hadiah. Tentu, Luli mencubit hidungnya dengan sayang. Apa yang dia sukai tentang Bai Sias Huang adalah bagaimana dia penuh dengan kehidupan. Dia pergi selama lebih dari 2 tahun. Dia harus memberinya 100 hadiah, apalagi 1. Mereka sedang dalam perjalanan menuju base camp. Karena mereka tidak jauh, mereka memutuskan untuk terbang. Mingyu dan Lu Feixue memimpin di depan mereka sehingga Luli dan Bai Sias Huang dapat memiliki lebih banyak waktu satu sama lain. Butuh waktu beberapa saat sebelum mereka tiba di base camp. Luli mengatakan nama lain setelah beberapa saat. Apakah itu, kamu Xiaoxi? Siapa Ye Xiaoxi? Bai Sias Huang berkedip kebingungan. Luli menjelaskan, kamu Xiaoxi adalah cucu Ye Cha. Sepertinya aku salah. Kamu salah. Kesempatan terakhir. Cepat. Bai Sias Huang bersemangat seolah-olah dia akan menang melawan Luli pasti. Faktanya, Luli punya jawaban. Tetapi mengingat harapan yang dia temukan di wajah Bai Sias Huang, dia melemparkan nama acak di sana, apakah itu Lu Hongyu? Hahaha, Bai Sias Huang tertawa, tidak ada jawaban Anda yang benar. Anda harus memberi saya hadiah. Jawaban yang benar adalah, Zilian. Dia telah berkultivasi selama ini. Dia berhenti setengah bulan yang lalu, dan wilayahnya mengejutkan banyak orang. Dia telah mencapai alam abadi bumi. Petik 2. Apa? Luli terkejut. Dia entah bagaimana tahu orang ini adalah Zilian. Meski begitu, dia tidak berharap bahwa Zilian telah mencapai alam abadi bumi.
Dunia abadi bumi. Itu bukan realm Lord Realm atau realm Sovereign Human. Zillian berasal dari keluarga Z di Gurun Utara. Di sana, alam Noble Lord akan dianggap sebagai prajurit yang kuat. Luli ingat bertemu Zillian sekali beberapa tahun yang lalu. Dia pasti baru saja mencapai realm Lord Nobem pada saat itu. Apakah Anda yakin bahwa itu adalah alam abadi bumi? Luli masih tidak percaya. Selama bertahun-tahun, ia harus diberi begitu banyak peluang langka, memperoleh begitu banyak sumber daya dan menderita berkali-kali untuk mencapai alam abadi bumi. Ini adalah berita yang tiba-tiba. Seorang wanita yang tidak cukup berbakat, dengan sedikit sumber daya yang tersedia, tanpa keluarga yang bisa diandalkan, telah mencapai ranah yang sama dengan miliknya. Tentu saja, dia akan terpana. Kamu bisa cari tahu sendiri nanti. Bai Xiaohuang berkata sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menyipitkan mata dan berbisik ke telinga Luli, "Sayang, aku mendengar Zillian dulu memujamu. Kamu menolaknya. Apakah dia berkultivasi dengan upaya besar untuk membuat pencapaian yang menakjubkan di wilayahnya karena itu? Aku mendengar itu dia telah mempelajari makna mendalam yang mendominasi, makna mendalam dari kehancuran." Luli sedang kesurupan sesaat, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan senyum yang dipaksakan. Dia dan Zillian hanyalah teman. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa mereka bisa lebih dari itu. Cara lain untuk mengatakannya adalah, dia tidak memiliki perasaan pada Zillian, dan tidak mungkin mereka bisa menjadi kekasih. Dia sudah memiliki 3 istri yang luar biasa dan tidak ingin terlalu dekat dengan banyak gadis. Sementara dia tenggelam dalam pikirannya, mereka tiba di base camp. Luli pergi ke lembah. Secara tidak sadar, dia menggunakan kekuatan batin untuk memeriksanya. Segera, dia menemukan Zillian di halaman. Di halaman kecil itu adalah Zillian yang mengenakan gaun kuning. Dia menyesap teh, cukup nyaman. Dia memiliki bidak catur di tangannya. Dia tampaknya telah merasakan kekuatan batin Luli dan melihat ke atas. Matanya yang indah tampak bersinar, seperti bintang di langit malam. Dia secantik lotus. Earth Immortal Realm. Luli memperhatikan. Dia tersentuh. Apakah benar Zillian menyalurkan kesedihan dan kesedihannya dan menjadikannya motivasi karena penolakannya? Apakah itu alasan mengapa dia maju begitu cepat? Bab 991. Zillian tidak keluar untuk menyambut Luli. Dia bahkan tidak berdiri. Dia hanya mengangguk pada Luli ketika mata mereka bertemu dan kembali ke teh dan bidak caturnya. Temperamennya sangat berubah. Luli bertanya-tanya apakah itu karena peningkatan mendadak di wilayahnya. Luli segera membuang muka darinya. Seperti apa yang dia katakan pada Bai Xiaohuang. Di tanah hebat, banyak wanita menganggapnya indah, dan jumlah wanita cantik luar biasa. Dia tidak bisa menikahi mereka semua, bukan? Dia bukan pejantan. Terlebih lagi, dia berkomitmen untuk naik ke dewa untuk menemukan Luling. Dengan diagram garis, adalah mungkin baginya untuk naik ke ketuhanan. Namun, kemungkinan Jiang Qiling, Bai Xiaohuang, dan Bai Qiuxue naik ke dewa jauh lebih rendah. Dengan kata lain, kemungkinan dia harus pergi ke dewa saja. Jika dia tidak bisa menjadi prajurit perkasa di Divinity, kembali ke Heaven Reverse Universe akan menjadi sesuatu yang mudah. Itu berarti bahwa ia dan ketiga istrinya akan dipisahkan selamanya. Dia tidak tahu apa masalah fisiknya yang mencegah dia meninggalkan istrinya bersama anak-anak. Pikiran ini selalu membuatnya merasa bersalah. 3 wanita itu adalah 3 ikatan cinta. Memiliki lebih banyak berarti lebih banyak tanggung jawab dan meningkatkan rasa bersalah. Karena itu, dia telah mengunci di hatinya sejak lama. Dia takut memiliki lebih banyak hubungan cinta dan bahkan berusaha menghindari bertemu wanita-wanita muda dari keluarga yang berbeda. Luli melangkah ke base camp dan mengobrol dengan Yeluo, Lulin, dan Baigu. Mereka sepakat untuk makan malam bersama. Kemudian, Luli pergi ke halamannya sendiri dengan Bai Xiaohuang. Bai Qiuxue dan Jiang Qiling masih berkultivasi. Kedua kamar mereka memiliki formasi penghambatan diaktifkan. Mengingat mereka mungkin berada pada titik penting dalam kultivasi mereka, Luli tidak pergi dan mengganggu mereka. Bai Xiaohuang berjalan di sekitar kamarnya seperti kupu-kupu. Dia mendapat air atau buah-buahan untuk Luli dan sangat bahagia seperti anak kecil. "Sayang, biarkan aku mandi." Ketidakhadiran membuat hati semakin dekat, belum lagi ini adalah absen lebih dari 2 tahun. Bai Xiaohuang mengaktifkan formasi penghambatan. Dengan malu-malu,
menatap Luli dan berjalan ke kamar mandinya. Luli menyeringai. Dia merasa nyaman dan nyaman. Berada di rumah adalah yang terbaik. Dia melangkah ke kamar mandinya dan tersenyum, sayangku, biarkan aku membantumu mandi. Bai Xias Huang baru saja melepaskan ikatan-ikat pinggangnya. Kulitnya terungkap. Melihat Luli berjalan masuk, dia tersipu. Dia berpura-pura marah, nakal, pergi. Hahaha. Melihat istrinya yang pemalu, Luli tertawa. Dia membantu menanggalkan pakaian Bai Xias Huang dengan lembut dan melangkah ke bak mandi bersamanya. Itu mengepul. Segera, mereka berdua mulai bergerak di bak seperti dua ikan. Beberapa putaran kemudian, Bai Xias Huang berbaring diam di tempat tidur dan tidak bisa bergerak. Dia meletakkan kepalanya di dadanya dan dengan santai memberitahunya tentang 2 tahun terakhir. Luli juga berbaring di sana, tetapi pikirannya telah beralih ke bagaimana dia akan melawan para pejuang dari 9 alam semesta. Sudah 3 tahun. 9 alam semesta harus segera hadir. Pindah. Ini adalah hal pertama yang diyakinkan Luli. Mayoritas manusia harus dipindahkan dan semua yang terkait dengannya harus dipindahkan ke penjara kayu. Purgatory of Primordial Chaos memiliki aturannya sendiri. Para pejuang dari 9 alam semesta tidak bisa turun dari penjara emas. Secara teoritis, bahkan jika mereka bisa pergi ke Inferno melalui dunia sepi, mereka tidak akan bisa masuk penjara kayu dari Inferno. Inferno dan penjara kayu jauh lebih besar daripada Heaven Reverse Universe. Sementara Inferno adalah lokasi yang sangat panas yang tidak cocok untuk penghuni manusia, penjara kayu adalah cerita lain. Penjara kayu penuh dengan banyak buah, itu adalah tempat yang cocok bagi manusia untuk tinggal. Tentunya, penjara kayu adalah basis yang bagus. Luli mengambil keputusan. Hanya dengan melindungi bagian belakangnya ia dapat fokus pada perang melawan 9 alam semesta. Sementara Luli tenggelam dalam pikirannya, dia merasakan kekuatan psikis. Bai Xias Huang tertidur dan tidak merasakan apa-apa. Tapi Luli mengangkat alisnya. Dia akrab dengan kekuatan psikis ini. Itu milik Bai Qiuxue dan kuat. Dia pasti membuat terobosan. Mencicit. Tidak lama kemudian, pintu didorong terbuka. Luli melihat wajah yang damai dan cantik. Di matanya ada kasih sayang dan kelembutan. Ada sesuatu tentang wajah cantik itu yang menawan dan mempesona. Tingkat ketiga pesona. Luli senang. Master of Fiery Fox berada di tingkat ketiga pesona. Ada pesona yang melekat di sekitarnya yang membuatnya menggoda dan menggoda pria tanpa harus melepaskan pesona. Jelaslah bahwa Bai Qiuxue memiliki pesona ini sekarang. Qiuxue, kemarilah. Luli melambai padanya dan kemudian menepuk tepi tempat tidur. Bai Qiuxue berjalan sambil memerah. Dia mencium bibirnya, dengan penuh semangat, seolah-olah dia menuangkan semua kerinduan dan kerinduan yang dia miliki untuknya selama 2 tahun ketidakhadirannya. Bai Qiuxue telah mencapai pesona. Dia berbakat dan yang lebih penting, rajin, tidak seperti Bai Xias Huang, yang suka bergaul. Pesona Bai Qiuxue berada di tingkat ketiga sekarang. Untuk mencapai alam abadi bumi tidak sulit. Dengan tanda naga perak, Luli kebal terhadap tingkat ketiga pesona, tapi dia tidak bisa menangkal pesona yang terlahir dengan Bai Qiuxue. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menahan hasrat yang kuat, penampilan yang indah dan tubuh yang menawan dari wanita ini. Meskipun dia baru saja berhubungan, Luli memulai putaran lain sekaligus. Dia akhirnya berhenti saat senja ketika Tuan Peri Rubah, Tuan Heci dan binatang buas lainnya tiba di markas. Itu adalah adegan kesibukan dan kegembiraan. Di luar base camp ada 2 kota, rumah bagi lebih dari 10.000 orang yang pada awalnya takut melihat begitu banyak binatang aneh. Warga di sini kemudian melihat Patriark Penegakan Hukum dan Kemang. Mereka menjelaskan bahwa binatang paleo itu adalah bawahan Luli. Banyak orang terkejut. Setelah semua, beberapa binatang paleo tampak cukup mengancam, Master of Fiery Fox pada khususnya. Dia melirik banyak pria yang benar-benar terpesona olehnya. Ming Yu telah menyiapkan jamuan menyambut Patriark Penegakan Hukum, Luli dan Kemang. Hanya yang terhormat di base camp yang diundang ke jamuan makan. Luli berjalan keluar dari ruangan dengan Bai Xias Huang dan Bai Qiuxue. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran orang, Jiang Qiling juga keluar. Dia telah menyelesaikan kultivasinya, dan kembalinya Luli menambah kesenangannya. Luli membawa ketiga istrinya ke sebuah kastil di salah satu kota. Patriark Penegakan Hukum, Kemang dan Master Peri Fox dan Master Heci yang berbentuk manusia semuanya ada di sini.
Adapun Dewa Bis dan Paleo Bis lainnya, mereka tidak memiliki akses ke perjamuan. Patriark Penegakan Hukum meminta mereka untuk menetap di gunung di dekatnya. Apa, Master of Fiery Fox akan tunduk pada Luli ketika dia melihat Bai Qiuxue dan terkejut. Sambil mengambil busur, Tuan Peri Rubah bertanya, Tuan, Nona muda ini bersamamu, apakah dia telah mempelajari pesona? Bai Qiuxue melihat Master of Fiery Fox segera setelah dia masuk juga. Karena mereka berdua telah mempelajari pesona dan berada di tingkat ketiga, mereka tahu. Lu Li mengangguk. Ya, dia adalah istriku, Bai Qiuxue. Dia sedang mempelajari pesona dan berada di tingkat ketiga. Tuan Peri Fox, kamu bisa memberinya beberapa arahan. Belum tentu arah. Master of Fiery Fox berkata dengan kejutan yang menyenangkan, tapi, aku memiliki metodologi lengkap pesona. Karena dia adalah istri tuanku, tentu saja, aku harus berbagi ini dengannya. Kamu masih muda namun kamu telah mencapai tingkat ketiga, Madam, Anda harus berbakat. Anda mungkin dapat mencapai tingkat kelima dan pada saat itu, Anda akan dapat membingungkan orang yang benar-benar abadi. Petik 2.